Salam Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Darni Mentolas. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi semester 5. Di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan. Baik, untuk yang pertama adalah aspek-aspek perkembangan. Yang pertama perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan inteligensi. Yang ketiga, perkembangan emosi. Dan yang kita bahas di sini adalah penyebaran inteligensi. Yang keempat adalah beberapa ciri yang berhubungan dengan tingkatan inteligensi serta pengaruhnya terhadap proses belajar. Di mana yang pertama adalah idiot atau IQ. Idiot merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah, di mana tidak dapat berbicara atau hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Biasanya tidak dapat mengurus diri sendiri seperti mandi, berpakaian, makan, dan sebagainya. Yang kedua adalah imbecile IQ, di mana kelompok imbecile selingkat atau saling lebih tinggi dari anak idiot. Ia dapat belajar berbahasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan pengawasan yang teliti. Yang ketiga adalah moron atau debil. Yang keempat, kelompok bodoh. Yang kelima, normal atau rendah. Yang keenam, normal atau sedang. Yang ketujuh, normal tinggi. Yang kedelapan, cerdas. Yang kesembilan, sangat cerdas. Yang kesepuluh, genius. Baik, saya akan menjelaskan kecerdasan emosional ini semakin perlu dipahami, dimiliki dan diperhatikan dalam perkembangan karena meningkat kondisi kehidupan dewasa ini semakin kompleks, di mana kehidupan yang semakin kompleks ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap konsentrasi kehidupan emosional individu. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan atau pengertian dari perkembangan emosi. Jadi, perkembangan emosi merupakan suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai kegiatan kelenjar dan motoris. Yang kedua adalah pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu. Emosi itu merupakan warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud adalah warna efektif ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu atau situasi tertentu. Contohnya di saat anak gembira atau bahagia. Pengaruh emosi terhadap perilaku individu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang dicapainya. Yang kedua adalah melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan, dan sebagai puncak dari keadaan adalah timbul rasa putus asa atau frustasi. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. Yang keempat, terganggu penyesuaian sosial. Yang kelima, suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Sedangkan perubahan emosi terhadap perubahan fisik
jasmani individu dapat dijelaskan dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama adalah konon telah mengadakan penelitian dengan sorotan jenis-jenis emosi dan dampak pada perubahan fisik. Yang pertama jenis emosi dan perubahan fisiknya, saya akan menjelaskan bahwa jenis emosinya adalah terpesona, di mana perubahan fisik adalah reaksi elektris pada kulit. Baik, ciri-ciri emosi yang pertama lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologi lainnya seperti pengamatan dan berpikir. B. Bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Yang berikut adalah perkembangan emosi. Emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi kejiwaan atau psikis, di mana emosi sensoris adalah emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, lelah, kenyang, dan lapar. Yang kedua adalah emosi psikis. Emosi psikis ini juga dibagi menjadi 5 bagian, yaitu perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, perasaan keindahan, dan perasaan ketuhanan. Yang kelima adalah teori-teori emosi. Teori ini menyatakan bahwa situasi menimbulkan rangkaian pada proses saraf. Yang berikut adalah perkembangan bahasa. Makna bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kedua adalah tugas-tugas perkembangan bahasa. Tugas-tugas yang lain yaitu ada dibagi menjadi 4 tugas, yaitu yang pertama adalah pemahaman, pengembangan, penyusuan kata-kata atau menyesuaikan kata-kata. Yang keempat adalah ucapan. Kemampuan mengucapkan kata-kata merupakan hasil belajar melalui imitasi atau peniliruan terhadap suara-suara yang didengar anak dari orang lain atau yang terutama adalah orang tua. Yang ketiga, tipe perkembangan bahasa. Jadi antara anak dengan temannya merupakan tipe perkembangan bahasa, di mana tipe perkembangan bahasa anak dibagi menjadi 2, yaitu agocentric speech, yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri atau monolog. Yang kedua adalah socialized speech, yang terjadi ketika berlangsung atau kontak langsung antara anak dengan temannya atau dengan lingkungannya. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. Yang pertama adalah faktor kesehatan, faktor inteligensi, situasi sosial ekonomi keluarga, dan jenis kelamin, di mana faktor kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Faktor inteligensi merupakan perkembangan bahasa di mana dapat dilihat dari tingkat inteligensinya anak yang perkembangannya atau perkembangan bahasanya cepat. Yang ketiga adalah status sosial ekonomi keluarga, di mana beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berawal dari keluarga miskin mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya.
Yang keempat adalah faktor jenis kelamin, di mana pada tahun pertama usia anak tidak ada perubahan dan vokalisasi antara pria dan wanita. Yang kelima adalah hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga. Berikut kita akan membahas tentang perkembangan sosial. Makna perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, meleburkan diri pada suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Di mana norma atau perkembangan sosial ini, anak dilahirkan sebelum bersifat sosial dalam arti dia belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain atau dengan orang sekitar. Di mana perkembangan sosial ini, anak sangat dipengaruhi oleh proses atau perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenal atau dalam bergaul dalam aspek kehidupan sosialnya. Jadi sosialisasi, di mana ada sosial, di situ ada sosialisasi. Jadi saya akan menjelaskan sosialisasi dari proses perkembangan sosial. Di mana sosialisasi dari orang tua ini sangatlah penting bagi anak, karena dia masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman untuk membimbing perkembangannya sendiri ke arah kematangan. Baik, jadi melalui pergaulan atau hubungan sosial, baik dengan orang tua, anggota keluarga, orang dewasa lainnya, maupun teman bermainnya, di mana anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosial, di mana bentuk-bentuk tingkah laku sosialnya adalah perkembangan atau pembekangan negativisme, yaitu suatu bentuk tingkah laku atau melawan tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungannya. Yang kedua adalah agresi atau aggression, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Yang ketiga adalah berselisih atau bertengkar. Terjadi apabila seorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lainnya. Yang keempat adalah menggoda. Yang kelima adalah persaingan, di mana persaingan adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong atau distimulisasi oleh orang lain. Yang keenam adalah kerjasama, yaitu sikap mau bekerja sama dengan kelompok, di mana anak yang berusia 2 atau 3 bulan belum berkembang sikap bekerja samanya. Yang ketujuh adalah tingkah laku berkuasa. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri, di mana sikap agresif ini dalam memenuhi interest atau keinginannya. Anak ingin selalu dipenuhi keinginannya, dan apabila ditolak maka dia protes dan menangis. Disitulah perkembangannya akan terganggu. Yang berikut adalah simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengannya. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, baik orang tua, sanak keluarga, orang dewasa lainnya, atau teman sebayanya.
Yang berikut adalah perkembangan kepribadian. Yang pertama, pengertian kepribadian. Untuk menerangkan satu bentuk tingkah laku dan karakter pribadi tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan persona adalah bahwa para pemain sandiwara itu dengan melalui kendoknya berusaha menembus keluar untuk mengekspresikan satu bentuk gambaran manusia tertentu. Baik, kita akan membahas yang kedua adalah pengertian secara terminologi. Tadi yang di atas adalah pengertian secara etimologis, yang kedua adalah pengertian secara terminologi dibagi menjadi 3. Ada beberapa unsur yang perlu dijelaskan sebagai bagian dari pengertian secara terminologis. Yang pertama adalah organisasi dinamis, di mana yang dimaksud dengan organisasi dinamis adalah bahwa kepribadian itu selalu berkembang dan berubah walaupun ada organisasi sistem yang meningkat dan menghubungkan sebagai komponen pribadi. Yang kedua adalah psikofisis. Psikofisis ini menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah semata-mata neuro atau fisik, tetapi merupakan perpaduan kerja antara aspek psikis dan fikis dalam kesatuan kepribadian. Yang ketiga adalah istilah menentukan, di mana istilah berarti bahwa kepribadian mengandung kecenderungan menentukan yang memainkan peranan aktif dalam tingkah laku individu. Yang keempat adalah UNICEF atau CAS, di mana menunjukkan bahwa tidak ada dua orang yang mempunyai kepribadian yang sama. Yang kelima adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi ini merupakan atau menunjukkan bahwa kepribadian mengantar individu dengan lingkungan fisik dan lingkungan psikologinya. Aspek-aspek kepribadian itu sendiri yaitu dapat meliputi karakter atau konsekuensi tidak dalam memenuhi etika perilaku. Yang kedua adalah pemberanan, yaitu disposisi relatif seseorang. Yang ketiga adalah sikap. Yang keempat adalah stabilitas emosi, yaitu kadar stabilitasnya atau reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, dan putus asa. Yang kelima adalah responsibilitas atau tanggung jawab. Yang keenam, sosiabilitas, di mana sosiabilitas ini disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu faktor fisik, inteligensi, keluarga, dan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah faktor dari teman sebaya. Yang ketiga adalah perubahan kepribadian, di mana seorang itu relatif konstan, namun di dalam kenyataan sering ditemukan bahwa perubahan kepribadian ini dapat dan mungkin terjadi. Perubahan kepribadian dapat dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, faktor organik seperti makan atau makanan, obat, infeksi, dan gangguan. Yang kedua adalah faktor lingkungan atau sosial budaya, seperti pendidikan dan partisipasi sosial. Yang ketiga adalah faktor dari dalam individu itu sendiri, seperti tekanan emosional, identifikasi terhadap orang lain, dan imitasi. Baik,
Yang berikut adalah kepribadian yang sehat ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistik. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Yang kelima, memandirian atau ekonomi. Yang keenam, dapat mengontrol emosinya. Yang ketujuh, berorientasi atau tujuan. Yang kedelapan, berorientasi keluar. Yang kesembilan, atau penerimaan sosial. Yang kesepuluh, memiliki filsafat hidup. Yang kesebelas adalah berbahagia. Yang berikut adalah perkembangan moral. Pengertian moral, di mana moral yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Perkembangan moral anak banyak dipengaruhi oleh tingkah lakunya atau lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya, di mana anak belajar untuk mengenali nilai-nilai normal dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam mengembangkan moral anak, maka ada beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak. Di antaranya adalah konsisten dalam mendidik anak. Yang kedua adalah sikap orang tua dalam keluarga. Yang ketiga, penghayatan dan pengamatan agama yang dianut. Yang keempat adalah sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Yang ketiga adalah proses perkembangan moral, di mana perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara, yaitu yang pertama adalah pendidikan langsung, yaitu melalui pemahaman atau pengertian tentang tingkah laku yang benar-benar atau tingkah laku yang dimana kita akan menilai apa itu tingkah laku yang benar dan tingkah laku yang salah atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seorang yang menjadi idolanya seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah proses coba-coba atau trial and error, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Yang berikut kita akan membahas tentang perkembangan kesadaran beragama. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Allah adalah dianugerahkan fitrah atau perasaan dan kemampuan untuk mengenal Allah dan melakukan ajarannya. Fitrah beragama ini merupakan disposisi atau kemampuan dasar yang mengandung kemungkinan atau berpeluang untuk berkembang. Yang pertama, kita akan bahas faktor pembawaan internal, di mana perbedaan hakiki antara manusia dan hewan adalah bahwa manusia mempunyai fitrah atau pembawaan beragama atau homo religius, di mana setiap manusia yang lahir ke dunia ini, baik yang masih primitif, bersahaja maupun yang sudah modern, baik yang lahir di negara komunis maupun kapasitas, baik yang lahir dari orang tua yang mampu, orang tua yang soleh maupun yang jahat, di mana keyakinan bahwa manusia itu mempunyai fitrah atau kepercayaan kepada Tuhan didasarkan kepada fitrah Allah. Yang kedua adalah faktor lingkungan atau faktor eksternal.
Faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, kedudukan keluarga dalam mengembangkan kepribadian anak sangatlah penting dan sangatlah dominan. Dalam mengembangkan fitrah beragama, maka anak dalam lingkungan keluarga, di samping upaya-upaya telah dilakukan di atas, bahwa dibagi menjadi fitrah keluarga ini dibagi menjadi 3, yaitu karena orang tua merupakan pembina pribadi atau pembina yang pertama bagi anak. Yang kedua adalah orang tua hendaknya memperlakukan anak dengan selayaknya atau diperlakukan dengan baik. Yang ketiga adalah orang tua hendaknya memelihara hubungan yang harmonis antara anggota keluarga yang di dalamnya ada ayah dengan ibu, orang tua dengan anak, dan anak dengan anaknya. Yang keempat adalah orang tua hendaknya membimbing, mengajarkan atau melatih ajaran agama terhadap anaknya. Baik, faktor lain yang menunjang perkembangan fitrah beragama anak adalah kepedulian terhadap sekolah, guru-guru, dan staf sekolah lainnya. Yang kedua adalah tersedianya sarana ibadah. Yang ketiga adalah penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian bagi para siswa dan ceramah-ceramah atau diskusi keagamaan secara rutin. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat di sini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosial kultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu, di mana aturan-aturan atau kelompok bermain memberikan pengaruh kepada pandangan moral dan tingkah laku para anggotanya, di mana perilaku anak atau remaja merupakan cermin dan corak atau perilaku warga masyarakat atau orang dewasa pada umumnya. Dan kualitas pribadi atau perilaku orang dewasa yang konduktif bagi perkembangan kesadaran beragama anak atau remaja adalah taat melaksanakan kewajibannya, baik dalam kewajiban agama seperti ibadah ritual, menjalin persaudaraan, saling menolong, dan bersikap jujur, serta menghindari diri dari sikap dan perilaku yang dilarang agama seperti sikap permusuhan, saling curiga, dan munafik. Baik, di sini saya akan menjelaskan lingkungan yang konduktif atau bagi perkembangan kesadaran beragama pada anak atau remaja, di mana lingkungan yang konduktif itu adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, mungkin ini saja penjelasan saya tentang materi aspek-aspek perkembangan. Apabila ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.